بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir pada pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa melaksanakan muhadharah kubro HSI yang ke-13 pada kesempatan kali ini dengan taufik dari Allah terlaksana, sedang akan kita laksanakan di Masjid Stai Ali Ibn Abi Thalib di Surabaya ini. Baik, izinkan kami sebagai pembawa acara untuk menyampaikan beberapa rangkaian dari acara Muhadharah Kubro yang ke-13 kali ini. Yang pertama adalah pembukaan oleh MC, saat ini sedang berlangsung. Lalu nanti akan ada sambutan dari Ketua HSI Bapak Heru Nur Ihsan. Selanjutnya materi, ya. Jadi setelah pembukaan dari Ketua HSI, kita langsung pada materi yang akan disampaikan dengan Ustadzuna, Ustadz Dr. Abdul Hurai MA Hafizahullah Ta'ala. Lalu akan ada tanya jawab, dan karena waktu yang kita miliki tidak terlalu banyak, sehingga untuk tanya jawab nanti hanya kami beri kesempatan 6 orang saja, dengan rincian 3 orang penanya dari Zoom. Perlu kami sampaikan juga bahwa kegiatan Muhadharah Kubro ini juga diikuti oleh peserta HSI yang bergabung di Zoom, ya, mengikuti kegiatan ini melalui siaran Zoom, dan 3 orang dari peserta Muhadharah Kubro hanya melalui Zoom, dan 3 orang untuk bapak-bapak yang hadir di tempat kali ini. Kemudian di akhir, ya, sebelum penutupan akan ada kuis. Namun kuis ini kami khususkan kepada teman-teman yang mengikuti Muhadharah Kubro melalui Zoom, ya, dan nanti dibantu oleh panitia untuk mengkondisikan peserta yang berada di Zoom. Baik, Hafizahullah Ta'ala, kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kabarnya Ustaz? Masya Allah, alhamdulillah. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami persilahkan kepada Ustadzuna, Ustadz Dr. Abdullah Hurai Hafizahullah Ta'ala untuk menyampaikan materi. Mohon maaf, kepada Bapak Heru Nur Ihsan sebagai Ketua Yayasan HSI Abdullah Hurai, sebelum Ustaz menyampaikan materi, kami persilahkan untuk memberikan sambutan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada segenap
jajaran, pimpinan, pengurus Syekh Ali bin Abi Thalib dan juga Masjid Darul Hijrah dan juga Al-Iman TV beserta dengan krunya, dan juga kepada segenap badan eksekutif mahasiswa Syekh Ali dan juga Sivitas Akademika. Alhamdulillah kita pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang penuh barokah, alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di tempat ini untuk kita mengais sedikit dari warisan para nabi, yaitu menuntut ilmu yang menjadi bekal kita untuk mengarungi kehidupan kita. Yang mana rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin wal muslimat, kehidupan kita di dunia ini tentunya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya dengan satu tujuan. Yang kita mengetahui semuanya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya adalah untuk beribadah. Dan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah sebagai modal utama kita untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan, tahun, di sana ada satu bulan khusus, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang di sana penuh dengan keberkahan, yang tentunya kita semuanya tidak ingin melewatkan atau menyia-nyiakan waktu di bulan Ramadan ini. Karena bisa jadi Ramadan yang akan kita temui sebentar lagi ini, kita semuanya tidak mengetahui apakah kita akan sampai di bulan Ramadan yang akan datang, ataukah kalau misalnya Ramadan yang sebentar lagi ini kita menemuinya, di tahun depan kita belum tentu juga kita akan bisa menemuinya. Tidak ada yang bisa menjamin. Oleh karenanya, alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Ustaz Dr. Abdullah Rai mengambil satu tema yang semoga menjadi penggugah semangat bagi kita semuanya, agar kita lebih bersemangat lagi dalam mencari keberkahan di bulan Ramadan, memanfaatkan waktu kita, umur kita sebaik-baiknya dalam mengisi mengisi waktu kita di bulan Ramadan dengan amal ibadah dan ketaatan. Dan juga saya berharap kepada teman-teman semuanya yang hadir di sini, jangan lupa untuk mencatat faedah yang disampaikan oleh Ustaz Tuna dan berusaha untuk khidmat mengikuti acara hingga sampai selesai. Dan Ana berharap teman-teman semuanya untuk tetap menjaga kerapian, ketertiban dan juga kebersihan. Alhamdulillah kita di waktu yang sangat mendesak ini kita diberikan kesempatan, keluangan waktu untuk kita menuntut ilmu, dan kita di tempat ini ya, yang waktunya yang sebelumnya kita rencanakan di Masjid As-Salam, kemudian kita pindahkan di Masjid Darul Hijrah ini, alhamdulillah kita tetap masih bisa nyaman melaksanakan kegiatan kita pada kesempatan pagi hari ini. Demikian mungkin sedikit sambutan dari kami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakumullah khairan kepada Bapak Heru Nur Ihsan. Sebelum kita lanjutkan pada materi, kami informasikan bahwa untuk lantai 2 yang kami sediakan untuk para akhwat, peserta akhwat, ternyata telah penuh, maka akan kami berikan ruang tambahan, yaitu di teras bagian belakang masjid ya, di belakang kiblat maksud saya, depan ya, sebelah timur, sehingga untuk bapak-bapak, ikhwan, nanti keluar masuknya melalui pintu samping. Ya,
Adapun bagian barat masjid, teras akan digunakan untuk peserta akhwat karena tempat yang disediakan di lantai 2 telah penuh. Baik, selanjutnya. Ya, dan sepertinya di lantai 1 ini bapak-bapak juga masih belum padat ya, masih banyak ruang, silahkan agak merapat ke depan supaya nanti saudara-saudara kita yang datang menyusul akan bisa masuk ke dalam masjid juga. Baik, silahkan merapat ke depan. Baik, jazakumullahu khairan. Selanjutnya kita masuk pada penyampaian materi Muhadharah Kubra yang ke-13 HSI Abdullah Rai dengan tema Mungkin Ini Ramadan Terakhirku. Kepada Ustadzuna Ustadz Dr. Abdullah Rai MA Hafizahullah Ta'ala, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Kita bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya. Dan bersaksi bahwa saya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Tidak lupa pada kesempatan kali ini kita mengucapkan pertama para pengurus dan juga pimpinan Setia Ali bin Abi Thalib yang telah memberikan kesempatan, waktu dan juga tempat untuk terselenggaranya acara Muhadharah Kubra yang ke-13. Kemudian juga Badan Eksekutif Mahasiswa di Setia Ali bin Abi Thalib yang juga telah menyambut dengan gembira acara kali ini, para ikhwah dan juga para akhwat di HSI yang sudah lama juga mempersiapkan acara, dan secara khusus HSI Pro. Demikian juga para ikhwah dan juga para akhwat yang meremehkan acara ini. Dan semoga Allah SWT memudahkan. Dan sebelum kita memulai acara, saya ingin meyakinkan dulu yang ikut HSI siapa saja ini. Bang Acung, angkat tangan. Yang belakang? Masya Allah. Karena acaranya asalnya HSI ini ya. Saya ingin tahu orang HSI pada datang enggak ini sebenarnya. Ya. HSI memiliki acara setiap 2 bulanan atau 3 bulanan yang dinamakan dengan Muhadharah Kubra. Asalnya seluruh anggota dan peserta atau santriwan maupun santriwati HSI yang alhamdulillah
Saat ini jumlahnya sekitar 150.000 orang. Mereka hadir untuk mengikuti acara Muhadarah Kubra ini. Biasanya kita berikan materi-materi tematik, kemudian kita juga undang beberapa asatidzah untuk memberikan nasihat, memberikan wasiat, memberikan ilmunya. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan. Dan untuk acara Muhadarah Kubra yang ke-13 kali ini, kami mengambil tema, mungkin ini adalah Ramadan terakhirku. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Al-Akh Ihsan sebagai seorang ketua di HSI ini, bahwasanya Allah SWT telah menciptakan kita semuanya untuk satu tujuan. Bukan diciptakan dalam keadaan sia-sia, tidak diperintah dan juga tidak dilarang. Allah SWT menciptakan kita untuk tujuan yang utama, yang mulia, yaitu beribadah kepada Allah SWT yang telah menciptakan langit dan bumi dan kita semuanya. Dialah Allah SWT yang mengatakan di dalam surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia tujuan hidupnya akan fokus untuk mewujudkan tujuan tersebut. Sekolah tinggi, yang perlu ditentukan sebelumnya adalah visi dan juga misi. Ke depan apa yang akan dicapai. 5 tahun ke depan apa yang ingin diwujudkan. Dan untuk mewujudkan visi tersebut, maka di sana ada program-program yang harus kita rencanakan. Sehingga sebuah lembaga, yayasan, dia akan fokus, dia mengetahui mana kegiatan program yang mendukung visinya, dan mana program yang itu tidak ada kaitannya dengan visi kita. Sehingga akan terwujud yang menjadi visi dari sebuah lembaga. Kita pun juga demikian. Allah SWT telah mengabarkan bahwasanya tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Sehingga Allah SWT memberikan kepada kita berbagai fasilitas, perlengkapan, pendukung, supaya kita baik laki-laki maupun wanita, seorang penuntut ilmu ataupun seorang yang awam, seluruh manusia bisa beribadah kepada Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Allah ciptakan untuk kita dunia dengan segala isinya. Diciptakan matahari, diciptakan bintang dan juga bulan, udara, tumbuhan, hewan, barang tambang. Untuk apa Allah SWT ciptakan itu semuanya? Intinya adalah untuk mendukung kita di dalam beribadah kepada Allah SWT. Allah SWT mengatakan, "Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah." Dan carilah dari apa yang Allah SWT berikan kepadamu
negeri akhirat. Digunakan untuk beribadah kepada Allah SWT. Allah SWT berikan kita umur, memberikan kepada masing-masing dari kita usia, kesempatan. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan bagi kita beramal dan juga beribadah. Tapi Allah SWT tidak menjadikan dunia ini kekal selamanya. Allah SWT tidak menjadikan kita sebagai seorang manusia kekal selamanya di sini. Dunia Allah jadikan sementara, dan umur Allah SWT jadikan kita terbatas. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Seluruh apa yang ada di atasnya, di atas bumi ini akan binasa, ada akhirnya, dan akan kekal wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan juga pemuliaan. Dan Allah SWT mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Dia berkehendak atau tidak berkehendak, beriman dengan hari kebangkitan atau tidak beriman dengan hari kebangkitan, semuanya akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya akan disempurnakan pahala kalian, ganjaran kalian di hari kiamat. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengabarkan tentang umur umatnya. Beliau SAW mengatakan, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Umur umatku, kata beliau, antara 60 sampai 70 tahun. Dan maksud beliau sallallahu alaihi wasallam adalah kebanyakannya, antara 60 sampai 70 tahun, sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal di umur 63 tahun. Dan sedikit di antara mereka yang sampai ke situ. Inilah umur manusia di zaman sekarang. Dan ucapan beliau ummati, umat di sini masih adalah ummatud dakwah. Itu seluruh manusia yang mereka hidup setelah diutusnya Rasulullah SAW, baik mereka beriman dengan beliau atau tidak beriman dengan beliau SAW. Saudara dan juga saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, terbatasnya, sedikitnya umur yang Allah SWT ada hikmah di dalamnya. Liyajtahidu fil amal. Ribuan tahun Nabi Nuh saja alaihi salam, beliau setelahnya. Tapi umur kita rata-rata 60 sampai 70 tahun. Hikmahnya adalah liyajtahidu fil amal. Kalau memang umur kita ini pendek, tidak sepanjang, tidak selama umat-umat sebelumnya, padahal kita semuanya akan kembali kepada Allah. Padahal kita semuanya akan ditimbang amal kebaikan kita. Maka kita harus
berijtihad, bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang yang besar kepada kita semuanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun umur kita tidak sepanjang umat-umat yang telah lalu, tapi Allah SWT melipat gandakan pahala dari satu kebaikan menjadi 10 kebaikan. Man jaa bil hasanati falahu 10 amsalha. Barang siapa yang datang di hari kiamat dengan satu kebaikan, maka dia akan memiliki 10 lipat ganda dari kebaikan tersebut. Sehingga orang yang melakukan sholat 5 waktu dalam sehari diberikan pahala oleh Allah seakan-akan dia melakukan 50 waktu di dalam sehari. Ini rahmat dari Allah SWT. Dan di antara rahmat Allah SWT yang besar kepada umat ini, Allah SWT memberkahi sebagian waktu, menjadikan sebagian waktu lebih mulia dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain. Dijadikan sebagian waktu apabila kita beramal di waktu tersebut, maka Allah SWT akan melipat gandakan amalan, melipat gandakan pahala. Sudah dilipat gandakan menjadi 10 kali, kalau dilakukan itu di waktu-waktu tertentu, semakin dilipat gandakan oleh Allah SWT. Maka ini adalah rahmat di atas rahmat, kasih sayang di atas kasih sayang, dan terus menerus Allah SWT memberikan kasih sayangnya kepada umat Rasulullah SAW. Di dalam setahun Allah jadikan di sana bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dengan Rajab. Beramal di dalamnya berbeda dengan beramal di bulan-bulan yang lain. Di antara 360 hari kurang lebih di dalam setahun, Allah muliakan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Tidak ada amal saleh yang lebih besar pahalanya kecuali amal saleh yang dikerjakan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Di antara malam-malam selama 1 tahun, Allah jadikan di sana malam Lailatul Qadar diberkahi, sehingga malam tersebut dikatakan oleh Allah SWT khairun min alfi syahr. Malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Allah SWT, Rabbmu, dialah yang menciptakan apa yang dia kehendaki, dan dialah yang memilih di antara waktu-waktu tersebut, kemudian dimuliakan dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain. Maka lahumul khiyarah, mereka tidak memiliki pilihan. Kalau Allah SWT telah memuliakan bulan haram di atas bulan-bulan yang lain, memuliakan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah daripada hari-hari yang lain, memuliakan malam Lailatul Qadar dibandingkan dengan malam-malam yang lain, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Dan di antara waktu yang dimuliakan oleh Allah SWT dan memiliki keutamaan yang banyak adalah bulan Ramadan.
yang merupakan bulan ibadah, bulan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berpuasa yang merupakan satu di antara rukun Islam. Dikatakan oleh Nabi SAW, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, yaitu meyakini disyariatkannya puasa di bulan Ramadan, wahtisaban, mengharap pahala di dalam puasanya, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Bukan hanya di hari itu saja, bukan hanya yang kemarin, seminggu yang lalu, ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ketika masuk waktu maghrib, datang waktu isya, kemudian setelahnya mereka melakukan salat tarawih, melakukan salat malam di bulan Ramadan. Nabi SAW mengatakan, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan qiyam di malam bulan Ramadan karena iman dan juga mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Membaca Al-Quran. Dahulu Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam setiap tahun sekali atau dua kali. Tapi di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan pertama kali turun wahyu kepada beliau SAW, malaikat Jibril alaihissalam mendatangi beliau setiap malam. Dan keduanya saling bertadarus. Berkata Abdullah bin Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Padahal beliau bukan orang yang paling kaya. Tapi karena beliau sering memberi dan mudah untuk memberi kepada orang lain. Dan beliau sangat dermawan, lebih dermawan ketika di bulan Ramadan. Menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan untuk bersedekah. Kesempatan bagi seseorang untuk memperbanyak infak, memperbanyak sedekah. Hina yalqahu Jibril. Ketika Jibril menemui beliau. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan dahulu Jibril alaihissalam mendatangi Nabi SAW setiap malam di bulan Ramadan. Apa yang beliau lakukan? Fayudarisuhul Qur'an. Bermudarasah, membacakan Al-Quran. Beliau membaca, Nabi Muhammad SAW juga membaca, mengulang-ulang untuk meyakinkan bahwasanya apa yang dibaca oleh Nabi SAW adalah benar. Yang memang itu adalah ayat yang tetap maka dibaca, adapun ayat yang dimansukh maka tidak dibaca. Setiap malam di bulan Ramadan beliau berdua bermudarasah, saling membacakan Al-Quranul Karim. Ketika beliau membaca, didengarkan oleh Jibril. Ketika Jibril membaca, didengarkan oleh
Rasulullah SAW sehingga semakin kuat hafalan beliau terhadap Al-Quranul Karim. Sehingga di antara amalan yang didorong di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Dan dahulu para salaf radhiyallahu taala anhum, dari kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum, para tabi'in, para tabi'in, kalau kita melihat athar-athar dari mereka, kita mendapatkan bagaimana dahulu mereka bersungguh-sungguh di dalam membaca Al-Quran. Ada yang setiap hari mengkhatamkan Al-Quran. Ada yang sehari sampai 2 kali dia mengkhatamkan Al-Quran. Malam Lailatul Qadar yang tadi disebutkan lebih baik daripada 1000 bulan, Nabi SAW mengatakan, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat malam di malam Lailatul Qadar karena iman dan juga mengharap pahala dari Allah, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Secara umum, beramal di malam Lailatul Qadar dilipat gandakan sehingga seakan-akan dia mengamalkan amalan tersebut lebih dari 1000 bulan. Dan secara khusus orang yang melakukan sholat malam di dalamnya diampuni dosanya yang telah lalu. Sehingga di 10 hari yang terakhir kaum muslimin berbondong-bondong meramaikan masjid, melakukan i'tikaf, meninggalkan seluruh kesibukan dunia dan mengkhususkan dirinya untuk membaca Al-Quran, melakukan sholat, berzikir dan seterusnya. Umrah di bulan Ramadan dikatakan oleh Nabi SAW, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan itu sebanding dengan haji. Haji yang merupakan rukun Islam yang kelima, yang dikatakan oleh Nabi SAW, man hajja walam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummuh. Barang siapa yang berhaji tidak melakukan kefasikan, tidak melakukan rafath, maka dia akan kembali seperti ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Dan Nabi SAW mengatakan, wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Dan haji yang mabrur tidak memiliki balasan kecuali surga. Beliau mengatakan, fa inna al-umrata fihi ta'dilu hajjatan. Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan sebanding dengan haji. Bahkan di dalam lafaz yang lain, ta'dilu hajjatan ma'i, sebanding dengan haji bersamaku, bersama Nabi SAW. Tentunya ketika beliau mengatakan sebanding dengan haji bersamaku, menunjukkan bahwasanya haji bersama beliau lebih besar pahalanya daripada haji yang tidak bersama beliau SAW. Bapak Ibu sekalian, saudara dan juga saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT, itulah keutamaan bulan Ramadan. Kita sebutkan sebagiannya, dan masih banyak di sana keutamaan-keutamaan yang lain. Dan bulan itu ada di depan kita. Tidak lama lagi dia akan menghampiri kita semuanya. Namun mungkin ada di antara kita yang bertemu dengan bulan tersebut. Dan mungkin saja
ada di antara kita baik yang hadir di sini maupun yang online dan yang lain yang tidak menemui bulan tersebut. Karena kita tahu bahwasanya ajal kita tidak mengetahui kapan datangnya. Bisa datang sewaktu-waktu, baik dengan sebab yang zahir maupun tanpa sebab yang zahir. Banyak saudara dan juga saudari kita, orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, keluarga maupun bukan keluarga, yang tahun yang lalu masih bersama kita, bertemu dengan bulan Ramadan, beribadah bersama, berpuasa bersama. Namun beberapa waktu yang lalu dia telah meninggal dunia. Kembali kepada Allah Rabbul Alamin sebelum datangnya Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Kita sekarang masih di pertengahan bulan Ramadan. Tidak tahu masing-masing dari kita kapan malakul maut mendatangi kita di rumah kita, di masjid, di kantor, di jalan. Dan seandainya kita menemui bulan Ramadan tersebut, mungkin ada di antara kita yang menemui bulan Ramadan dalam keadaan utuh. Dari awal sampai akhir dia menemui bulan Ramadan. Dan mungkin ada di antara kita yang menemui bulan tersebut hanya 1 hari saja, atau 2 hari, atau 10 hari. Kemudian Allah SWT memanggilnya. Dan seandainya Allah SWT memberikan karunia kepada kita bisa menemui bulan Ramadan sebagian atau secara keseluruhan, maka mungkin itu adalah bulan Ramadan terakhir yang Allah karuniakan kepada kita. Mungkin kita tidak menemui bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Dan itu sesuatu yang mungkin terjadi. Sehingga kalau demikian, kita berharap semoga kita bisa sampai di bulan Ramadan dan menemui bulan Ramadan secara utuh. Kalau demikian, ketika kita diberikan waktu, diberikan kesehatan, maka jangan kita mengatakan nanti tahun depan. Jangan kita mentaswif, mengatakan nanti dan nanti. Sekarang saya ingin berleha-leha terlebih dahulu. Saya akan melakukan puasa dengan sesungguhnya tahun depan akan menjalankan tarawih bersama kaum muslimin secara rutin tahun depan dalam keadaan hidup sore nanti. Lalu bagaimana dengan tahun depan? Di dalam sebuah hadis Abdullah bin Umar menceritakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Kemudian beliau mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti seorang yang asing, seorang yang singgah di sebuah tempat dan dia memiliki tujuan setelahnya. Transit di sebuah
rest area. Dia punya tujuan, ingin ke Jakarta. Maka jadilah di dunia seakan-akan engkau adalah orang yang asing. Dia akan tetap fokus menuju akhirat, melaksanakan ibadah, dan berada di dunia ini sekedarnya. Bukan justru malah tenggelam dengan dunia, lalai dengan dunia, kemudian meninggalkan tujuan utama yang kelak dia akan kembali ke sana. Au abiru sabil, atau seperti orang yang melewati jalan, menyeberang jalan, dan ini lebih dahsyat. Karena orang yang menyeberang jalan, dan di situ orang berlalu lalang, motor, mobil, dan seterusnya, maka dia tidak akan diam di tempat. Dia akan berhati-hati. Dia punya tujuan ingin ke seberang, ingin membeli sesuatu di sana, ingin pulang ke rumahnya. Demikianlah wasiat Nabi SAW tentang masalah dunia. Abdullah bin Umar mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah, wa idza asbahta fala tantadhir al-masa." Kalau engkau masuk waktu pagi, jangan engkau menunggu waktu sore. Sekarang nih, waktu pagi, kita masih sehat, diberikan umur oleh Allah, diberikan nafas, maka segera kita beramal soleh, bertobat, melakukan ibadah. Jangan menunggu waktu sore. Dan kalau engkau masuk waktu sore, jangan engkau menunggu waktu pagi. Karena belum tentu di waktu pagi nyawamu masih berada di dalam ragamu. Kita semua tidak tahu kapan ajal tersebut datang, kapan malakul maut berada di depan kita. Wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik, kata beliau. Ambillah dari masa sehatmu untuk masa sakitmu. Mumpung masih sehat, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat berkunjung sebagian saudara-saudara kita yang mereka ditimpa penyakit, bagaimana keadaan mereka? Tidak bisa mereka duduk seperti antum mendengarkan ceramah. Padahal di dalam hati mereka, mereka berangan-angan seandainya mereka duduk belajar, mencatat, mendengarkan ilmu sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Sekarang dia harus terbaring di rumah sakit atau di rumahnya dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit. Semoga Allah SWT memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kita yang sakit. Mumpung masih kita sehat, gunakan kesehatan kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Wa min hayatika limautik, dan ambillah dari kehidupanmu selama kita masih hidup, nyawa masih berada di dalam raga kita, limautik, untuk kematianmu. Karena kalau sudah mati, inqata'a anhu amaluh, maka akan terputus seluruh amalannya. Bahkan para nabi sekalipun, idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluh, apabila mati seorang manusia, anak Adam, maka akan terputus seluruh amalannya. Mengucapkan astaghfirullah tidak mampu. Mengatakan tub alayya, ya Allah, berikanlah taubat kepadaku ya Allah, tidak mampu. Melakukan sujud meskipun sekali dia tidak akan mampu, karena memang negeri tersebut bukan negeri untuk beramal. Negeri tersebut adalah negeri hisab. Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-yawma
amalun bila hisabin wa ghadan hisabun bila amal wala amal. Hari ini ketika kita di dunia adalah negeri untuk beramal dan tidak ada hisab. Dan besok ketika kita sudah berada di alam kubur, maka kita sudah masuk ke negeri hisab, bukan amalan. Sehingga marilah kita jadikan amalan yang terakhir yang kita lakukan adalah amalan yang baik. Al-a'mal bil khawatim. Amalan-amalan itu sesuai dengan akhirnya. Apabila seseorang menutup kehidupan dia di dunia dengan amal saleh, maka nasib dia di akhirat adalah nasib yang baik. Tapi kalau dia menutup kehidupan dia di dunia ini dengan amalan yang tidak baik, maka dikhawatirkan di akhirat kelak nasibnya adalah nasib yang tidak baik. Seandainya dahulu-dahulu, khususnya di bulan Ramadan pada tahun-tahun belum maksimal dalam mengisi bulan Ramadan dengan berbagai amal saleh, maka ini waktunya untuk kita perbaiki. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhulaha. Sungguh salah seorang di antara kalian mengamalkan amalan penduduk neraka. Dia lakukan berbagai kemaksiatan, penyimpangan, kezaliman, sehingga jarak antara dia dengan neraka adalah 1 jengkal saja. Fayasbiqu alaihi alkitab, kemudian Allah SWT telah mentakdirkan sebelumnya dia adalah penduduk surga. Fayamalu bi'amali ahli jannah, akhirnya dia pun mengamalkan amalan penduduk surga, fayadkhulaha, dan masuk ke dalam surga Allah SWT. Meskipun sebelumnya dia melakukan berbagai amalan yang sebenarnya mendekatkan dia ke dalam neraka Allah. Tapi kalau akhirnya adalah kebaikan, Allah SWT akan memasukkan dia ke dalam surganya. Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan tentang bagaimana cara kita khusyuk di dalam solat 5 waktu dan solat secara umum. Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in. Kalau engkau berdiri di dalam solatmu, ini bagi orang yang ingin khusyuk di dalam solatnya, ini diantara tipsnya. Kalau engkau berdiri di dalam solatmu, maka solatlah seperti solat orang yang mau berpisah. Seakan-akan solat tersebut adalah solat yang terakhir kali dia lakukan di dunia ini. Tidak ada solat setelahnya. Bagaimana sikap orang tersebut ketika di dalam solatnya? Ketika dia merasa ini adalah solat terakhir yang saya lakukan. Sebentar lagi setelah salam saya akan meninggal dunia. Maka dia akan mengingat-ingat dosanya, memperbanyak istighfar di dalam solatnya, memperbanyak doa di dalam solatnya, khusyuk, seakan-akan dia tidak ingin meninggalkan solat tersebut. Dia berusaha untuk sebaik mungkin, seikhlas mungkin melakukan solat tersebut, karena setelah itu tidak ada solat lagi bagi dirinya.
Di dalam lafaz yang lain beliau mengatakan salli salata muwaddi'in ka'annaka tarahu. Hendaklah engkau salatnya orang yang mau berpisah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in kunta la tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah SWT melihatmu. Wa'iyas mimma fi aidin nas ta'ish ghaniyan wa iyyaka wa ma yu'tadaru minhu. Dan hendaklah engkau berputus asa dari apa yang ada di tangan manusia. Hendaklah harapan terbesar adalah apa yang ada di tangan Allah. Ta'ish ghaniyan, maka engkau akan hidup dalam keadaan kaya, dalam keadaan senantiasa merasa kecukupan. Maka hadis ini di antara pelajaran yang bisa kita ambil, di dalam ibadah-ibadah yang lainnya pun kita juga merasa bahwasanya itu adalah ibadah yang terakhir yang bisa kita lakukan di dunia ini. Puasa, seandainya kita lakukan seakan-akan itu adalah puasa yang terakhir, tidak ada puasa setelahnya, maka kita akan memperbaiki puasa kita, akan mengikhlaskan niat kita, menghadirkan niat kita bahwasanya saya berpuasa bukan karena takut kepada orang tua, bukan karena malu dilihat tetangga sudah besar dia tidak berpuasa, tapi niat dia adalah ikhlas mengharap surga dari Allah SWT, mengharap diampuni dosanya, mengharap pahala yang dikatakan oleh Allah SWT, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dia tahu bahwasanya Allah SWT menjanjikan pahala yang besar bagi orang-orang yang berpuasa. Maka dia perbaiki niatnya ketika dia merasa bahwasanya itu adalah puasa terakhir yang dilakukan. Dia berpuasa tanpa ada kebencian sedikit pun terhadap puasa itu sendiri. Dia menikmati dan tidak bosan untuk melakukan puasa. Bahkan dia berharap seandainya puasa ini 2 bulan atau 3 bulan. Dia akan mengharap pahala yang besar dari Allah dari rasa lapar yang dia lakukan, yang menimpanya. Rasa haus yang dia rasakan. Ini kalau dia merasa bahwasanya puasa tersebut adalah puasa yang terakhir yang Allah SWT berikan kepadanya. Dan secara umum, ketika seseorang merasa itu adalah Ramadan yang terakhir mungkin yang dia temui di dunia ini, maka dia akan memperbaiki banyak hal. Kewajiban yang Allah SWT wajibkan atasnya, seperti sholat 5 waktu, maka dia akan kembali introspeksi bagaimana sholat 5 waktu yang dia lakukan selama ini. Apakah sudah sesuai dengan sunnah, menjaga waktunya, dikerjakan dengan khusyuk, didirikan sebagaimana yang Allah inginkan sehingga mencegah dia dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Zakat yang merupakan salah satu di antara rukun Islam dan itu adalah sesuatu yang wajib. Dia akan menintrospeksi dirinya sendiri. Apakah dia adalah termasuk orang kaya yang diwajibkan atasnya zakat mal,
Kalau dia adalah termasuk orang yang kaya diwajibkan atasnya zakat mal, maka dia akan segera mengeluarkan zakat tersebut sebelum datang waktu yang tidak akan bermanfaat di sana hartanya. Kalau ini adalah Ramadan yang terakhir, maka dia juga melihat amalan-amalan yang sunnah. Karena baik amalan yang wajib maupun amalan yang sunnah menjadi bekal seseorang ketika dia bertemu dengan Allah dan masing-masing memperberat timbangan amalan di hari kiamat. Sehingga dia akan membekali dirinya dengan sedekah, membaca Al-Quran, membaca zikir, membaca doa. Dan kalau ini adalah Ramadan yang terakhir, dia akan memuhasabah dirinya, apakah dia menjaga dirinya dari kemaksiatan, yang kecil maupun yang besar, yang ini semua juga akan memberikan mudarat kepada seseorang di dunia dan juga di akhirat. Maka di dalam puasanya di bulan Ramadan, dia akan menjaga puasanya, menahan pandangannya, tidak mendengar kecuali sesuatu yang diridai oleh Allah, bertaubat kepada Allah SWT dengan taubat yang nasuha, dan dalam keadaan dia menyesal atas dosa-dosa yang dia lakukan di masa yang telah lalu. Orang yang merasa Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir, maka dia akan tinggalkan kezaliman kepada orang lain. Karena bagaimanapun banyaknya amal soleh yang dia bawa, ketika di waktu yang sama dia banyak menzalimi orang lain di dalam harta atau menzalimi mereka dengan lisan, dengan perbuatan, maka kezaliman-kezaliman tersebut bisa menjadi sebab bangkrutnya seseorang di hari kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Mereka mengatakan, orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya dinar, tidak punya perkakas-perkakas dunia. Kemudian Nabi SAW mengatakan, al-muflisu fikum, orang yang bangkrut yang sebenarnya di antara kalian, man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa saumin wa zakatin wa hajjin, orang yang datang di hari kiamat dengan pahala salat, puasa, haji, zakat, ya'ti wa qad syatama hadha, datang di hari kiamat dalam keadaan dia mencela si fulan, wa akhadha mala hadha, dan dia mengambil harta, rajin melakukan ibadah tetapi dia tidak menjaga min hasanatihi, maka diambil dari kebaikan semakin banyak amalan-amalan dia atau pahala amalan, meskipun itu adalah istrinya sendiri. Kalau dia pernah menzalimi istrinya, akan diberikan sebagian kebaikannya kepada istrinya. Kalau itu adalah anaknya, akan dibagikan sebagian kebaikannya kepada anaknya. Di waktu manusia sangat butuh dengan kebaikan tersebut. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang di hari tersebut timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan kejelekannya, maka dialah orang-orang yang beruntung. Tapi sebaliknya, barang siapa yang amalan kebaikannya ringan,
sehingga amalan keburukannya lebih berat daripada amalan kebaikannya, maka merekalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan juga merugikan keluarganya. Saat itu masing-masing bakhil, masing-masing pelit dengan amalannya, dengan kebaikannya. Tapi orang yang melakukan kezaliman akan diambil kebaikannya dan dibagikan kepada orang-orang yang telah dia zalimi. Bagaimana seandainya terlalu banyak orang yang dia zalimi sehingga kebaikannya habis dan dia tidak memiliki kebaikan kembali? Sebutkan dalam hadis, dan Allah SWT dialah yang tidak menzalimi dan dialah yang maha adil. Allah SWT akan ambil dosa-dosa dari orang-orang yang pernah dia zalimi, kemudian diberikan kepada orang yang menzalimi sesuai dengan kadar kezaliman dia. Sehingga yang awalnya gembira dengan kebaikan yang dia lakukan, dia sholat, dia zakat, dia puasa, tapi karena dia tidak menjaga lisan, tidak menjaga perbuatan, tidak menghormati orang lain, menzalimi mereka dan mudah dia untuk menzalimi orang lain, maka dia pun menjadi orang yang bangkrut. Inilah orang yang muflis yang sebenar-benarnya. Maka orang yang merasa bahwa ini adalah Ramadan yang terakhir, dia akan bertobat kepada Allah SWT dari seluruh kezaliman tersebut. Dia akan menggunakan waktu yang hanya sebentar di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Setiap detik, setiap menit, setiap jam di bulan Ramadan dia berusaha untuk mengisinya dengan kebaikan. Entah itu dengan salat, dengan tasbih, dengan doa, atau seandainya dia melakukan perkara yang mubah seperti istirahat misalnya atau tidur misalnya, dia niatnya adalah untuk supaya lebih kuat di dalam melakukan amal soleh setelahnya, supaya nanti bisa sholat tarawih tanpa ngantuk, supaya dia bisa terjaga dari ucapan yang kotor. Dan dia tidak menyia-nyiakan waktu di bulan Ramadan yang hanya sebentar ini dengan perkara yang sia-sia. Karena dia tahu ini adalah mungkin Ramadan yang terakhir bagi dia. Dia tidak akan sia-siakan bulan Ramadan dengan main game misalnya, atau membaca berita yang tidak diketahui kebenarannya, atau terlalu lama membolak-balik media sosial yang tidak akan ada habisnya. Baca yang ini, ada yang ini, nanti ada yang menarik lagi. Tidak terasa seseorang sampai 2 jam membaca berita atau melihat tontonan yang ada di YouTube. Maka orang yang merasa bahwasanya Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir, belum tentu dia bisa menemui Ramadan di tahun yang akan datang. Benar-benar dia akan menjaga waktunya. Demikianlah seluruh ibadahnya di bulan Ramadan dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak banyak angan-angan. Dan dia tahu bahwasanya kalau dia tidak melakukan yang demikian, penyesalan yang akan dia rasakan. Kenapa dulu saya tidak seperti ini? Allah SWT mengatakan, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Sampai ketika salah seorang di antara mereka datang kematian kepadanya, kemudian dia mengatakan, Rabbirji'un, ya Rabb, kembalikan saya. Kembalikan kemana? Kembalikan lagi ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Semoga
ketika saya dikembalikan, saya akan beramal di dalam apa yang saya tinggalkan. Dulu saya tidak menjaga sholat saya, dulu saya tidak membaca Al-Quran. Sekarang kalau saya dikembalikan, saya akan membaca Al-Quran, saya akan menjaga sholat, saya akan bersedekah. Ingin dikembalikan oleh Allah SWT. Apa kata Allah? Kalla. Sekali-kali tidak. Innaha kalimatun hiya qailuha. Itu adalah kalimat yang dia ucapkan saja, tidak akan diijabahi oleh Allah SWT. Sudah diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan bulan Ramadan bertahun-tahun, supaya dia bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ternyata dia lalai. Itu adalah kalimat yang dia ucapkan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka ada barzakh, ada alam kubur, sampai ketika mereka akan dibangkitkan oleh Allah SWT. Dan Allah SWT juga mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Allah mengatakan, dan hendaklah kalian berinfak, bersedekah dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Yang punya harta, yang punya kelebihan, sedekah. Dari apa yang kami rezekikan kepada kalian, Allah ingatkan bahwasanya rezeki tersebut, harta tersebut Allah yang memberi. Dan Allah SWT yang memerintahkan kita untuk bersedekah dari apa yang Allah SWT berikan kepada kita. Sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian, kemudian dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, seandainya engkau akhirkan aku kepada ajal yang sebentar saja. Berikan aku waktu meskipun hanya 1 jam atau setengah jam. Ila ajalin qarib, sampai ajal yang sebentar saja. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin, maka aku akan bersedekah dengan hartaku dan jadilah aku termasuk orang-orang yang saleh. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah SWT tidak akan mengakhirkan sebuah jiwa kalau memang sudah datang ajalnya. Kalau sudah datang ajalnya, maka tidak akan diakhirkan oleh Allah SWT. Maka mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT, jangan kita mengandai-andai. Jangan kita terlalu banyak panjang angan-angan. Seolah nanti kita akan masih hidup tahun depan. Besok kita masih hidup. Tidak ada di antara kita yang mengetahui kapan ajalnya datang. Dan Allah SWT mengatakan, walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Ucapan orang-orang yang kafir ketika mereka berada di dalam neraka. Kemudian mereka mengatakan, seandainya kami dikembalikan ke dunia dan kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Allah, dan jadilah kami termasuk orang-orang yang beriman. Ini ucapan-ucapan orang-orang yang menyesal. Wassa'idu man wa'idha bighairih. Maka orang yang bergembira adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Kemudian yang perlu kita sampaikan di sini tentunya Bapak Ibu sekalian, insyaallah telah ada di dalam diri kita masing-masing niat untuk beramal saleh. Niat supaya Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang telah lalu. Maka yang perlu kita perhatikan, pertama, jangan lupa kita isti'anah kepada Allah SWT. Meminta pertolongan, taufik, kemudahan dari Allah SWT untuk melakukan berbagai amal soleh tersebut.
Karena tidak mungkin seseorang bisa melakukan 1 rakaat sholat tarawih, melakukan puasa 1 hari di bulan Ramadan, membaca 1 huruf dari Al-Quran kecuali apabila Allah SWT dialah yang memberikan taufik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Dan orang yang ketika dia beribadah senantiasa dia memohon pertolongan kepada Allah, maka inilah orang yang muwaffaq, orang yang diberikan taufik oleh Allah. Adapun orang yang beribadah dia bertawakal kepada dirinya sendiri, merasa bahwasanya dia adalah masih muda, masih kuat, masih sehat, dan tidak meminta pertolongan kepada Allah SWT di dalam ibadahnya, maka ini adalah orang yang makhdhul, orang yang ditinggalkan oleh Allah SWT. Dia akan dibiarkan antara ibadahnya dengan dirinya sendiri. Sehingga orang yang seperti ini rata-rata mereka akan terputus di dalam beramal. Semangat di awal, sehari, 2 hari, 3 hari, setelah itu dia akan futur, dia akan bosan, dia akan lemah iman, sampai akhirnya dia tidak lagi semangat dalam melakukan berbagai amal soleh. Dari awal kita isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah SWT atas seluruh amalan yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, carilah amalan sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai semangat yang membara, menggelegar, menggolak di dalam diri kita masing-masing, kemudian kita tidak melihat kemampuan kita masing-masing. Nabi SAW mengatakan, Ya ayuhan nas, khudhu minal a'mali ma tutiqun. Wahai manusia, ambillah dari amalan sesuai dengan kemampuan kalian. Sesuai dengan kemampuan kalian, karena masing-masing dari kita berbeda kemampuannya. Dari sisi kesibukan, dari sisi kesehatan, dari sisi umur. Maka Nabi SAW menasihatkan, kalau mau beramal, amalah sesuai dengan kemampuan kalian. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Karena Allah SWT tidak akan bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Wa inna ahabbal a'mali ilallah ma dama wa in qalla. Dan sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus-menerus dilakukan, istiqamah, meskipun hanya sedikit. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwasanya hendaklah kita ketika nanti di bulan Ramadan juga demikian. Masing-masing melihat kemampuan diri sendiri. Dan hendaklah kita berusaha untuk mencapai sebuah kebaikan. Kalau memang kita tidak mampu secara langsung, maka kita mencapai tujuan tersebut dengan pelan-pelan. Sebagian mengatakan misalnya di tahun ini, kalau tadi disebutkan ada sebagian ulama yang atau orang yang soleh dulu sampai sehari bisa 2 kali mengkhatamkan Al-Quran. Maka mungkin banyak di antara kita yang tidak mampu. Ya, tidak mampu untuk mengkhatamkan Al-Quran 2 kali dalam sehari. Jangan 2 kali, sehari saja sudah kalang kabut kita ya. Mungkin nggak masak, nggak ngurus anak. Bagaimana supaya bisa mencapai tingkatan yang tinggi tersebut? Tentunya ada waktu yang harus kita perhatikan. Di sana ada caranya. Mungkin seorang targetnya tahun ini, saya mungkin bisanya sehari setengah juz. Baik, bismillah, setengah juz dalam sehari. Tahun depan saya akan tambah menjadi 3/4 juz.
Baik, tidak apa-apa. Tahun depannya lagi bisa 1 juz. Dan seterusnya sampai akhirnya dia bisa melakukan itu dengan mudah dan bisa meniru apa yang dilakukan oleh para salaf. Karena mereka pun ketika melakukan yang demikian, bagaimana sampai seperti itu keadaan mereka di bulan Ramadan? Tentunya mereka ada caranya, ada tipsnya. Tidak langsung mereka seperti itu. Demikian seorang muslim dalam berbagai ibadahnya. Dia melihat sesuai dengan kemampuan, kemudian terus bertambah dan terus memperbaiki, sampai akhirnya dia sampai kepada tujuan, sampai pada targetnya. Kemudian juga tidak lupa di antara cara untuk bisa maksimal dan sukses di bulan Ramadan, yang kita tidak tahu apakah Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita atau tidak, maka kita memulai dari sekarang. Memulai dari bulan Sya'ban ini. Masih ada waktu, sekitar setengah bulan. Kita biasakan dari sekarang untuk memulai amal soleh, membaca Al-Quran yang sebelumnya hanya 1 lembar, 2 lembar, sekarang kita mulai perbanyak membaca Al-Quran. Sebagaimana dahulu para salaf, di bulan Sya'ban seperti ini, di mana-mana orang membaca Al-Quran. Seakan-akan mereka sudah berada di bulan Ramadan. Kita mulai dari sekarang. Dan Nabi SAW dahulu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Sehingga diceritakan oleh Aisyah, aku tidak melihat Nabi SAW memperbanyak puasa selama 1 bulan selain di bulan Sya'ban ini. Beliau berpuasa pada sebagian besar hari yang ada di bulan Sya'ban. Bersedekah juga demikian. Sehingga diharapkan sebelum datang bulan Ramadan, jiwa dan juga raga kita ini sudah siap. Hari ini diumumkan besok bulan Ramadan, maka kita sudah siap melakukan salat tarawih, besok sudah siap untuk melakukan puasa. Tidak kaget karena kita sebelumnya sudah menghidupkan malam kita dengan salat tahajud dan kita hidupkan siang kita dengan berpuasa. Semoga Allah SWT memberikan taufik. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita berikan kesempatan untuk tanya jawab. Nah. Baik, kami sampaikan jazakumullah khairan kepada Ustadzuna atas penyampaian materi yang telah diberikan. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Baik, selanjutnya masuki sesi tanya jawab. Akan kami beri kesempatan 3 penanya untuk para jamaah yang menghadiri muhadarah kubra ini secara offline, dan 3 untuk penanya melalui sambungan Zoom. Dan untuk penanya melalui sambungan Zoom menyampaikan pertanyaannya melalui fitur chat. Baik, pertanyaan ini sudah masuk melalui Zoom, Ustadz. Kami bacakan terlebih dahulu dari Ummu Salamah, ART 1810778. Bolehkah atau apa hukumnya orang yang meninggal dunia pernah melakukan kesyirikan dan belum bertaubat dari kesyirikan tersebut, yaitu melakukan ritual-ritual Islam kejawen, dan dia melakukan itu karena kejahilan atau karena ketidaktahuannya. Bolehkah keluarga mendoakan beliau, yaitu kakek dari penanya ini, setelah beliau meninggal dunia, sedangkan kondisinya belum pernah bertobat sampai meninggalnya? Barakallahu fikum. Fikum barakallah.
Kalau beliau asalnya adalah seorang muslim, dari mana kita tahu dia bersyahadat, dia melakukan sholat 5 waktu, melakukan syiar-syiar Islam, kemudian dia melakukan sebuah amalan yang sebenarnya itu adalah kekufuran, kesyirikan, dan itu terjadi karena kebodohan, karena ketidaktahuan dia. Dia sudah berusaha mempelajari agama ini, namun karena satu dan lain hal, karena terbatasnya orang yang menyampaikan kepada kebenaran, mengajak kepada tauhid, sedikit di antara mereka dan belum sampai kepadanya dakwah tauhid ini. Maka kita berharap orang yang demikian mendapatkan uzur di sisi Allah SWT. Kita doakan dengan maghfirah sebagaimana kita mendoakan orang-orang Islam dengan maghfirah. Kalau misalnya seseorang ragu-ragu, apakah dia statusnya masih sebagai seorang muslim atau dia adalah orang yang sudah keluar dari agama Islam? Karena ketika melihat dakwah sudah sampai sepertinya kepada beliau, sudah pernah dijelaskan, maka dalam keadaan demikian seorang mendoakan secara umum, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah dosa orang yang Islam, yang laki-laki maupun perempuan, orang yang beriman yang laki-laki maupun perempuan. Kalau dia adalah seorang muslim, maka akan masuk di dalam doa ini. Kenapa demikian? Karena mendoakan istighfar untuk orang yang musyrik tidak boleh. Allah SWT mengatakan, "Ma kana lin-nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang yang musyrikin. Mengatakan, ya Allah ampunilah dia, padahal tahu itu adalah orang musyrik. Setelah jelas baginya walau kana uli qurba, meskipun itu adalah keluarganya sendiri. Terkadang dia bapaknya, ibunya, istrinya. Allah mengatakan walau kanu uli qurba, meskipun itu adalah keluarga sendiri. Tidak boleh. Seorang nabi juga tidak boleh. Makanya ketika dahulu Nabi SAW memohon izin kepada Allah untuk memohonkan ampun bagi ibunya. Ista'dzantu rabbi an astaghfira li ummi. Aku pernah meminta izin kepada Rabbku untuk memohonkan ampun bagi ibuku, Aminah. Falam ya'dzan li, maka Allah SWT tidak mengizinkan aku. Kenapa demikian? Karena ibu beliau sallallahu alaihi wasallam tidak meninggal di atas keislaman. Maka Allah SWT melarang beliau untuk memohonkan ampun bagi Aminah. Wasta'dzantuhu an azura qabraha fa'adina li. Kemudian aku pun memohon izin untuk sekedar mengunjungi kuburannya. Maka Allah pun mengizinkan aku untuk mengunjungi kuburannya. Akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam berkunjung berziarah ke makam Aminah. Apalagi orang-orang yang beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang. Demikian pula orang-orang yang beriman. Maka kalau memang mereka meninggal dalam kesyirikan dan kita yakin mereka meninggal dalam kesyirikan dan tidak ada di sana uzur, seorang mengikuti apa yang disyariatkan oleh Allah, melakukan apa yang diperbolehkan, tidak boleh dia memohonkan ampun bagi orang-orang yang meninggal di atas kesyirikan. Wallahu taala a'lam. Nah. Jazakumullah khairan. Baik, untuk bapak-bapak yang hadir di sini, kami persilahkan yang ingin bertanya secara langsung. Baik, panitia ada mic kedua.
Ada mic kedua untuk penanya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya RN 222-33127, Ustaz. Mengingat di tempat tinggal kami sangat sedikit masjid yang menjalankan sunnah, Ustaz. Dan kendalanya adalah ketika salat tarawih itu banyak yang melakukan kebid'ahan. Jadi salat tarawihnya terlalu cepat. Kemudian di antara rakaat, antara rakaat itu ada salawatnya dan jamaahnya itu teriak terlalu kencang dan itu cukup mengganggu kekhusyuan kami, Ustaz. Sedangkan masjid yang menjalankan sesuai sunnah itu agak jauh dari tempat tinggal kami, Ustaz. Mohon nasihat, Ustaz, apakah mengingat Rasulullah sendiri melakukan sholat jamaah Qiyamul Lail di bulan Ramadan itu hanya 3 hari berturut-turut, kemudian melakukan di rumah, apakah lebih afdol kita tetap mengikuti sholat jamaah tarawih di masjid yang melakukan kebid'ahan dibandingkan dengan kita melakukan di rumah dengan keluarga tapi dengan khusyuk seperti itu, Ustaz. Kemudian mengingat tadi seseorang yang bangkrut di akhirat adalah yang melakukan kezaliman, termasuk salah satunya mencela. Nah, apabila kita mencela perbuatan kezaliman, Ustaz, seperti beberapa waktu yang lalu dakwah dihalang-halangi, apakah itu juga termasuk kita akan bangkrut nanti di akhirat kita ketika kita mencela perbuatan seperti itu? Barakallahu fiik, Ustaz. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, fiikum barakallah. Yang pertama tentang masalah salat tarawih. Salat tarawih adalah sebuah salat yang diantara rukunnya tumakninah. Dan rukun adalah sesuatu yang apabila ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja maka tidak sah salatnya. Meskipun dia melakukan takbiratul ihram, ruku', sujud. Tapi kalau tidak ada di sana tumakninah, maka tidak diterima salat seseorang. Dan ini berlaku baik salat fardu maupun salat sunnah. Salat tarawih ataupun salat yang lain. Sehingga tentunya apabila seseorang melihat bahwasanya di sebuah masjid tidak ada di sana tumakninah di dalam salatnya, dilakukan salat tarawih tersebut dengan tergesa-gesa, maka dia memilih mencari masjid yang lain yang didirikan di situ salat tarawih dengan menjaga tumakninah. Karena ini adalah bagian dari rukun salat. Tidak ada faedahnya seseorang meskipun salat 7 menit atau 10 menit, 15 menit kalau tidak diterima salatnya oleh Allah SWT, meskipun itu adalah salat sunnah. Kita tidak ingin menyanyiakan waktu kita. Kalau memang ada di sana masjid yang didirikan salat tarawih dengan tumakninah, tentunya kita mencari masjid tersebut meskipun mungkin jaraknya agak jauh, dan insya Allah dari setiap langkah dan perjalanan yang kita lakukan kita akan dihitung pahala oleh Allah SWT. Untuk dunia saja yang itu berada di Jakarta, kita rela untuk datang ke sana untuk mencari dunia tersebut. Lalu bagaimana masjid yang hanya 15 menit atau 20 menit dari rumah kita? Dan Allah SWT telah memberikan kepada kita mobil, telah memberikan kepada kita motor, maka tidak ada yang sia-sia di sisi Allah SWT. Kemudian yang kedua tentang masalah mencela, yang merupakan kezaliman adalah mencela, merendahkan seorang muslim, maka ini adalah termasuk kezaliman. Mengumpatnya,
membicarakan kejelekannya, maka ini adalah termasuk kezaliman. Atau memukulnya tanpa hak, tanpa ada di sana sebab yang membolehkan dia untuk memukul, maka inilah kezaliman yang tadi dikatakan akan menjadikan seseorang bangkrut di hari kiamat. Meskipun itu adalah orang kafir misalnya, tidak boleh kita menzaliminya, mengambil hartanya tanpa hak, atau mengumpatnya, atau memukulnya tanpa hak. Allah SWT mengharamkan kezaliman kepada siapa saja, baik menzalimi orang Islam maupun menzalimi orang kafir. Kalau orang kafir saja menzaliminya tidak boleh, apalagi menzalimi seorang saudara kita, seorang muslim yang hartanya adalah haram atas kita, kehormatannya adalah haram atas kita, maka tentunya kita harus berhati-hati. Dan kalau seseorang seperti tadi disebutkan diuji oleh Allah SWT dengan ujian yang berasal dari saudaranya sendiri, seorang muslim, maka sebagaimana firman Allah SWT, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Dan balasan dari sebuah kejelekan adalah kejelekan yang semisalnya, maka barang siapa yang memaafkan, berdamai, maka pahalanya adalah di sisi Allah SWT. Ini adalah yang paling afdal. Dan alhamdulillah Allah SWT masih memberikan kepada kita masjid-masjid yang lain yang di sana kita lebih konsen untuk mempelajari agama Allah SWT. Maka seorang muslim hendaklah dia menggunakan akal sehatnya, menggunakan dan kembali kepada dalil. Dan Nabi SAW dahulu diuji oleh Allah SWT dengan ujian yang lebih besar daripada itu. Dan beliau bersabar dan mengikuti wahyu dari Allah SWT sampai akhirnya Allah SWT menurunkan pertolongan yang besar kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kota Mekah yang sebelumnya penuh dengan kesyirikan dan orang-orang yang keras tidak mau mengikuti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam waktu hanya 8 tahun menjadi sebuah kota Islam dan orang-orangnya masuk ke dalam agama Islam. Tidak lain yang demikian adalah pertama tentunya taufik dari Allah SWT, kemudian yang kedua adalah kesabaran beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang ketiga adalah beliau terus mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada beliau, dan barang siapa yang mengikuti dalil maka dia tidak akan menyesal. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Ini ada pertanyaan dari akhwat yang di lantai 2. Ya. Apa hukum iktikaf bagi wanita yang haid? Jazakumullah khairan Ustaz. Nah, haid adalah sesuatu yang telah Allah SWT tentukan untuk para wanita. Dan haid ini memiliki hikmah yang luar biasa. Allah SWT tidaklah menciptakan sesuatu kecuali di sana ada hikmah. Dan di antara hikmahnya mengetahui apakah seorang wanita hamil atau tidak hamil, dan hikmah-hikmah yang lain. Maka Allah SWT menjadikan di sana hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita yang haid. Di antaranya adalah dia tidak sholat, dia tidak berpuasa, termasuk di antaranya adalah dilarang untuk berdiam diri di dalam masjid. Dan i'tikaf artinya adalah berdiam diri di dalam masjid. Sehingga seorang wanita yang haid tentunya tidak melakukan i'tikaf, dan fadlullahi wasi', karunia dari Allah SWT ini sangat besar. Jangan dia putus asa. Seorang wanita yang haid, meskipun dia tidak bisa beriktikaf di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, maka haid dia
tidak menghalangi dia untuk melakukan amalan-amalan yang lain di rumahnya. Seperti misalnya membaca Al-Quran. Seorang wanita yang haid, boleh dia membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf. Kalau menyentuh mushaf, maka ini tidak boleh. Karena tidak menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Adapun membaca Al-Quran dengan HP misalnya, atau dengan hafalannya, maka ini diperbolehkan. Kemudian juga bersedekah, silaturahim, mendidik anak, melayani suami, maka ini kalau niatnya lurus, seseorang bisa mendapatkan pahala dengan sebab amalan-amalan tersebut. Dan khususnya di waktu malam, karena 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan adalah waktu yang kita berharap itu adalah salah satu di antara malamnya adalah malam Lailatul Qadar. Maka di waktu malam silakan kalau dia ingin menghidupkan malamnya dengan membaca Al-Quran. Keberadaan dia di rumahnya dalam keadaan haid tidak menghalangi dia untuk menghidupkan malamnya dengan membaca Al-Quran. Dan Lailatul Qadar keutamaannya tidak hanya untuk orang yang berada di masjid. Allah SWT mengatakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Ini umum baik yang berada di masjid dalam keadaan beriktikaf atau orang yang berada di luar masjid. Tapi orang yang berada di masjid yang melakukan i'tikaf, tentunya orang yang dari awal berada di masjid lebih diharapkan dia mendapatkan lebih maksimal keutamaan malam Lailatul Qadar. Kenapa demikian? Karena dia memang sudah bersiap-siap untuk dari awal menghidupkan malam-malam tersebut. Sehingga sudah dia setting dari awal, tidak terlalu banyak berhubungan dengan orang lain. Berbeda dengan orang yang berada di luar sana. Masih dia banyak berkomunikasi dengan manusia, sehingga dikhawatirkan di saat datang malam Lailatul Qadar dalam keadaan dia sibuk dengan perkara-perkara yang lain. Nah, Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Karena waktu yang sangat sedikit yang tersisa, kami cukupkan di sini untuk tanya jawab. Selanjutnya masuk pada sesi kuis. Dan kami mohon kepada Ustadz untuk membuat 5 pertanyaan dan akan diambil 10 pemenang, yaitu 5 orang yang menjawab secara langsung di masjid ini dan 5 orang yang menjawab melalui Zoom di fitur chat dengan jawaban yang benar yang tercepat melalui fitur chat di Zoom, maka itu yang akan menjadi pemenang. Sehingga satu pertanyaan akan ada 2 pemenang yang menjawab secara langsung di masjid ini dan yang menjawab melalui fitur chat di Zoom. Baik, untuk pertanyaan pertama, tafadhol Ustaz. baik. Biasanya kalau bikin 10 pertanyaan perlu 1 jam ini. Ini 5 menit saja ini ya. Baik. Pertanyaan yang pertama, kullu man 'alaiha fan. Ini dalil yang menunjukkan apa? Baik, silahkan. Masyaallah. Sahih. Barakallahu fiik. Siapa namanya? Muhammad Sukri Zuhdi dari Ketintang. Masyaallah, masyaallah. Baik, nanti menghubungi panitia untuk pengambilan hadiahnya. Baik, untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan yang kedua, kalau tadi ayat, ini hadis ya. A'maru ummati ma baina 60 ila 70. Menunjukkan tentang apa? Yang baju putih. Ya, nama, asal.
Yang keras? Namanya siapa? Malik. Dari mana? Batu. Masya Allah. Baik. Ya. Antara 60 sampai 70 tahun. Ahsan. Baik. Baik, pertanyaan ketiga. Pertanyaan yang ketiga, apa hikmah Allah SWT menjadikan umur kita pendek daripada yang lain? Yang itu dari Stay Al ya. Baik. Baik. Namanya? Afianto. Afianto, nah. Dari? Asalnya? Palembang. Masyaallah. Tahun keberapa ini? Tahun keberapa? 2, Masya Allah. Fadhal. Iya. Ya, supaya mereka bersungguh-sungguh di dalam beramal. Ahsan. Barakallahu fikum. Baik, pertanyaan keempat. Pertanyaan yang keempat. Sebutkan 3 amal yang didorong, dianjurkan untuk diperbanyak di dalam bulan Ramadan. Perhatikan pertanyaannya. Sebutkan 3 amal yang dianjurkan dilakukan di bulan Ramadan. Baik. Paling depan. Tiga amalan ya. 3 amalan yang disunahkan, dianjurkan, dilakukan di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran, salatul lail, salatul tarawih, sedekah. Ahsan. Antum dari mana? Asalnya Palembang. Namanya Nurul Ihsan. Tahun keberapa? Tahun keberapa? Antum di sini di Stay Ali? Semester 2. Masya Allah. Baik. Ahsan. Baik, pertanyaan terakhir, Ustaz. Pertanyaan yang terakhir. Sebutkan dalil yang menunjukkan bahwasanya dalil yang menunjukkan wasiat Nabi SAW bagi kita semuanya tentang sikap kita terhadap dunia. Insyaallah. Itu mengacung atau hanya sekedar gini-gini? Oh, muncul. Hah? Baik. Baik, yang baju hijau. Siapa? Rangga. Baik. Dari mana? Sumbawa. Masya Allah. Di Stay Ali juga? Ya. Ya, artinya? Ya, atau abiru sabilin, orang yang abir, artinya ya menyeberangi jalan. Ahsan. Baik, ini yang di depan kita para pemuda ini rata-rata dari Stay Ali ya, yang mau daftarkan anaknya sekolah di sini. Salah sekarang sedang dibuka pendaftarannya. Masya Allah. Baik. Baik, cukup untuk sesi kuis. Ya. Dan dengan selesainya sesi kuis ini berakhir pula acara Muhadharah Kubra HSI yang ke-13 pada kesempatan kali ini. Dan kami sampaikan jazakumullah khairan pada Stay Ali bin Abi Thalib, juga Ta'mir Masjid Darul Hijrah, dan juga kepada teman-teman mahasiswa dari BEM Stay Ali bin Abi Thalib. Dan
kepada seluruh panitia dari HSI atas kontribusinya sehingga kegiatan Muhadharah Kubra ini bisa terlaksana hingga pada akhir acara ini. Baik, semoga apa yang telah kita pelajari dalam majelis ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berbarokah, sehingga kita bisa mengamalkan ilmu tersebut. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.